Shalom. Eh, di sini sudah malam. Jadi selamat malam. Eh, Terima kasih yang sudah klik video ini. Sekarang sudah tanggal 31 hari Rabu 31 Maret 2021. Sekarang pukul 22 malam. Jam 10 malam. Ya. Jadi hari ini saya akan membawakan sedikit poin dalam firman Tuhan. Namun sebelum itu saya mengajak ingin bernyanyi satu lagu yang saya rasa tepat. Judulnya itu Bejanamu dari JPCC Worship. Jadi kita seperti bejana yang dijadikan oleh Tuhan, siap dibentuk dan siap dipakai demi kemuliaan Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidup. Masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Saya mengajak kita satu dalam doa. Selamat malam Bapa yang baik, kudus, mulia, agung, perkasa, namamu mulia, ajaiblah perkasa Engkau ya Bapa, Raja dari segala raja. Segenap bumi sujud menyembah di bawah kaki-Mu yang kudus ya Bapa. Turut menyembah di bawah hadirat kekudusan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur atas nafas yang Kau beri, kami masih diberi kesempatan. Kami akan membahas sedikit dari firman-Mu ya Bapa. Engkau urapi hamba-Mu ini ya Bapa. Hamba-Mu hanya manusia biasa, hanya alat ya Bapa. Pakailah seturut dengan kehendak-Mu, selayaknya bejana yang siap Engkau bentuk. Engkau pakai seturut dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus urapi dari awal sampai akhir. Haleluya. Amin. Ya. Baik. Jadi ceritanya begini. Kemarin malam saya tertarik dengan satu ayat dalam, kita buka di dalam Kisah Para Rasul pasal 5. Kisah Para Rasul pasal 5
ayat 41. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 41. Saya akan membacakan untuk kita. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Nah, sampai di sini. Saya tidak akan cerita terlalu panjang, mulai dari di sini dimulai dari ayat 26 hingga ayat 42. Perikopnya yaitu rasul-rasul di hadapan mahkamah agama. Kemudian dilanjutkan dengan ada nasihat Gamaliel. Nah, Gamaliel itu nama yang penting, jadi dong masukkan di perikop. Nah, bukan tanpa tujuan jelasnya. Ya, jadi singkat ceritanya, rasul-rasul itu mereka ditangkap, kemudian mereka dipenjarakan, tetapi pembelaan Tuhan tetap ada. Mereka dibebaskan oleh para malaikat, dan para malaikat itu memerintahkan kepada mereka, bukan memerintahkan, perintah yang dari Tuhan yang mereka teruskan kepada rasul-rasul itu untuk mengajar apa yang mereka dapatkan di dalam penjara. Nah, di sini kemudian pokoknya dari situ langsung dari mahkamah agama, dari pemerintahan, mereka bingung kan, mereka langsung kayak bingung, loh ini kok orang di penjara kok dicek di penjara, ternyata penjaranya sudah kosong. Anehnya pas dorang lihat dari luar ada orang dalamnya, pas dibuka dorang masuk ternyata tidak ada orang dalamnya, kan aneh. Dan setelah itu mereka pergi untuk ingin menangkap lagi rasul-rasul yang tengah mengajar di Bait Allah. Dalam ayat sebelumnya itu sudah dijelaskan di pasal yang sama juga, pasal 5. Kemudian mereka pergi untuk menangkap rasul-rasul itu. Namun ya, mereka menangkap rasul-rasul itu tidak dengan secara kekerasan, mereka secara halus. Mereka membawa rasul-rasul itu kemudian dibawa ke mahkamah agama. Itu bukan pertama kalinya, itu sudah beberapa kalinya. Setelah sebelumnya juga mereka sudah dibawa ke mahkamah agama karena sudah memberitakan nama Yesus Kristus. Nah, ini penting. Kemudian mereka memberikan penjelasan, ada pembelaan yang mereka berikan, pembelaan diri yang mereka berikan. Mereka di ayat yang ke-29 pasal 5 situ dijelaskan bahwa Rasul Petrus dia berkata supaya mereka lebih taat mereka itu taat kepada perintah Allah, bukan perintah manusia. Jadi kalau Allah suruhnya begini, mereka bikin ini. Kalau seandainya manusia suruh ini tapi Allah tidak suruh ini, mereka tidak akan lakukan. Nah, pokoknya seperti itu inti dari pembelaan dari apa yang mereka lakukan. Nah, dari pembelaan yang mereka lakukan malah membuahkan apa? Dari mahkamah agama mereka bermaksud untuk membunuh rasul-rasul itu. Mereka langsung ingin membunuh. Tapi seorang Farisi, dia adalah Gamaliel. Gamaliel ini tidak terlalu banyak dikisahkan, sedikit sekali kisah yang menceritakan tentang Gamaliel. Dan Gamaliel ini adalah gurunya Paulus juga sebelum dia bertobat. Saulus, dia adalah gurunya Saulus. Nah,
Jadi uh, si Gamaliel dia melakukan dia membela mereka. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dalam orang-orang di Mahkamah Agama mereka sedang berpikir bagaimana caranya supaya mereka ingin membunuh rasul-rasul itu, tapi ada pembelaan dari Tuhan di sini. Nah, jadi Tuhan itu membela mereka melalui Gamaliel. Nah, di sini Gamaliel bilang, ada kok dulu itu yang namanya Teudas. Teudas itu juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh kedua rasul ini. Mereka menganggap ada sesuatu yang benar, banyak pengikutnya juga. Namun akhirnya apa? Mereka ditimpa oleh karena apa yang mereka ajarkan itu salah, sehingga mereka ditimpa oleh ajaran mereka sendiri. Nah, kemudian ada juga yang Yudas. Nah, itu adalah bukan Yudas dari ke-12 murid Yesus. Ini Yudas yang beda. Yudas dari orang Galilea. Itu sama juga. Jadi pembelaan yang Gamaliel berikan, dia membela bahwa dia berkata bahwa bila apa yang rasul-rasul itu berikan berasal dari Tuhan, pasti tidak akan ada manusia yang mungkin bisa membatalkannya, walaupun mungkin Mahkamah Agama pun. Tetapi apabila itu hanya dari kehendak mereka sendiri, kehendak manusia, pasti ujung-ujungnya mereka akan hancur juga. Kita contoh saja dari tadi Teudas dan Yudas. Dari dua sosok ini mereka sudah jadi tolak ukur kesimpulan bahwa apabila dari manusia pasti nanti mereka akan hancur. Tapi kalau misalnya apa yang mereka lakukan itu benar-benar dari perintah Tuhan, maka tidak ada manusia yang bisa menggagalkannya, dan pasti itu akan berhasil, dan itu adalah kebenaran dan tidak bisa dibatalkan. Nah, dan di sini dari Mahkamah Agama, pemerintah mereka setuju dan mereka patuh terhadap nasihat dari Gamaliel. Kenapa? Karena Gamaliel itu bukan orang biasa. Dia adalah orang berpendidikan, orang yang istilahnya terpandang, sehingga apa yang dia utarakan itu seperti hal yang menjadi patokan supaya seperti kayak apa yang dia katakan, seperti apa yang dia katakan itu adalah itu yang benar, itu jalan yang tepat. Nah, menurut pandangan mereka, karena Gamaliel itu bukan orang biasa, dia adalah guru besar, dia adalah orang terkenal, orang yang hebat. Kalau di sini mungkin bisa dikatakan sebagai profesor atau doktor dan sebagainya. Sehingga apa yang dilakukan, rasul-rasul itu dibebaskan. Rasul-rasul itu dibebaskan karena mengingat nasihat dari Gamaliel. Nah, dari situ nyata sekali bahwa pembelaan Tuhan itu ada. Tuhan membela orang yang memberitakan namanya, kebesarannya, memberitakan tentang keajaibannya, tentang kerajaannya, kerajaan surga. Dia akan bela, walaupun mungkin mereka ditindas, mereka dimasukkan ke penjara, mereka dicerca, mereka dihina, mereka diusik segala macam, mereka tidak dianggap di masyarakat, di pemerintahan. Namun itulah, seperti kata Gamaliel, apabila Tuhan yang memerintahkan mereka, tidak ada manusia yang bisa membatalkannya. Dan itu terbukti, sehingga mereka keluar. Dan di sini yang paling penting yang mau saya garis bawahi adalah rasul-rasul itu meninggalkan Mahkamah Agama, tadi ayat 41. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang Mahkamah Agama dengan gembira. Gembiranya karena apa? Gembiranya karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan. Kan secara manusia kita pikir, bukannya mereka bahagia karena lolos dari penghakiman manusia, yaitu dari Mahkamah Agama.
Mereka tidak bilang, yes, akhirnya saya tidak jadi dihukum mati, saya tidak jadi dibunuh, saya tidak jadi dipenjara, saya tidak jadi tidak. Tapi mereka bilang apa? Mereka layak untuk menderita, layak untuk menderita. Nah, menderita apa? Menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Nah, mereka saya bangga sekali, saya senang sekali karena saya sudah layak untuk menderita penghinaan. Saya layak untuk dihina-hina karena nama Yesus. Saya layak untuk dicerca, saya layak untuk dihina-hina, dijauhi. Saya layak untuk dijauhi oleh masyarakat banyak karena meninggikan nama Yesus. Saya sudah layak dan saya berbangga untuk hal itu. Seperti itu yang mereka rasakan, seperti itu yang mereka pikirkan saat itu. Secara manusiawi kok kayak aneh. Saya pertama baca ayat ini tuh kayak senyum-senyum sendiri. Kok bisa? Kok bisa orang bergembira karena menderita. Bergembira karena menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Nah, oleh karena nama Yesus. Di sini kata kuncinya oleh karena nama Yesus. Sehingga mereka bergembira karena mereka sudah layak. Mereka layak untuk menderita. Karena sebelum-sebelumnya hanya Yesus yang menderita. Dan mereka bangga karena mereka sudah bisa menderita bersama-sama dengan Yesus. Mereka sudah bisa memikul salib walaupun secara tidak nyata. Mereka sudah bisa mendapatkan beban, mereka mendapatkan penghinaan, mereka mendapatkan cercaan, begitu banyak nista yang mereka dapatkan. Tetapi apa yang mereka dapatkan itu malah membuat mereka semakin bergembira, karena dari situlah mereka tahu bahwa mereka sudah layak, mereka sudah mampu, mereka sudah cukup pantas untuk menderita bersama-sama dengan Yesus, menderita karena nama Yesus. Dan itu menjadi tema pada malam hari ini, yaitu saya layak menderita oleh karena nama Yesus. Saya layak menderita oleh karena nama Yesus. Saya layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Saya layak menderita kesakitan oleh karena nama Yesus. Saya layak untuk menderita lelah, capek, letih, lesu, beban pikiran, finansial. Saya menderita oleh karena nama Yesus dan saya bangga untuk hal itu. Nah, itu akan menjadi tema kita pada malam hari ini, dan sangat bangga saya memberikan firman ini. Bukan berarti saya pintar dalam hal ini, tidak. Apa yang Tuhan bilang, kamu mendapatkannya secara cuma-cuma, oleh karena itu berikanlah secara cuma-cuma. Apa yang saya dapatkan dari Tuhan secara cuma-cuma, saya berikan secara cuma-cuma. Dan untuk itu saya berbangga. Mungkin saya sudah berkorban mungkin dengan kuota, saya sudah berkorban dengan waktu, saya sudah berkorban, dan saya sudah merasakan penderitaan, penghinaan. Banyak orang tidak senang. Saya tahu nanti akan banyak penghinaan yang saya hadapi, dan saya tahu bahwa itu adalah resiko, dan itu adalah bukti bahwa saya layak. Dan saya mengajak kita untuk kita jangan bilang, saya capek, saya tidak. Itu tidak. Justru itu adalah bukti bahwa kita layak. Justru kalau kita capek, justru kalau kita lemah, justru kalau kita malah jadi pusing, kita sakit, kita jatuh, kita lemah, justru itu di situ adalah bukti bahwa kita sudah layak untuk menderita. Kita layak untuk menderita itu, sehingga kita diderita. Jadi itu yang bisa saya bagikan pada malam hari ini. Apabila mungkin dalam pengucapan saya ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekarang posisi saya sedang di puskesmas. Di sini tempat cuci tangan. Pesan tetap terapkan protokol kesehatan, patuhi
anjuran pemerintah, karena pemerintah kita adalah pemerintah yang berdiri karena kehendak Tuhan. Tidak mungkin pemerintah ini berdiri karena kekuatan mereka, karena uang mereka, karena nama mereka. Tidak, itu karena kehendak Tuhan sehingga mereka bisa berdiri, dan apapun kebijakan yang mereka lakukan itu atas kehendak Tuhan. Tuhan sudah berkehendak. Untuk itu tetap kita patuhi protokol kesehatan, gunakan masker, selalu menjaga jarak, cuci tangan, dan yang penting untuk selalu menjaga hati, menjaga kekudusan diri, menjaga hati, sikap hati kita, itu yang paling penting. Mungkin itu dari saya. Mungkin video ini akan sedikit lama, saya mohon maaf apabila mungkin sedikit lama. Kurang lebihnya Tuhan Yesus yang mempunyai kuasa memberkati kita. Saya akan tutup dengan doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami berterima kasih ya Bapa untuk firman yang Engkau berikan kepada kami berikan juga kepada orang lain. Kami tahu bahwa Bapa, apa yang kami derita ini, apa yang kami derita, sengsara, penghinaan, itu adalah bukti bahwa kami layak menderita bersama-sama oleh karena nama-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk kami yang masih jauh daripada-Mu ya Bapa, untuk agar firman ini dapat menjangkau kami yang jauh, dapat menjadi Injil yang dapat menguatkan dalam hati-hati kami, sebab Injil itu adalah kekuatan Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengakhiri seluruh renungan pada malam hari ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, kita yang percaya katakan amin. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Saya Ronaldo Riandemboa, saya pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.